Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Setelah si Hao menghilang, leluhur Gu juga membersihkan semua jejak di sini. Wajah tuannya benar-benar merah, sedikit malu. Apa yang disebut jejak yang dia hapus sebagian besar adalah miliknya sendiri. Pada awalnya, dia khawatir bahwa benih baik Huang ini akan mati di sini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah masalah yang sama sekali berbeda, bahwa pihak lain akan dapat membunuh raja yang setengah mati. Sudah waktunya untuk pergi. Leluhur Gu pergi. Fragmen waktu beterbangan. Dia menghilang dari tempat ini, muncul di tanah leluhur Gu klan. Penampilannya cepat berubah, kulit menjadi berkilau, tidak lagi keriput. Dia memulihkan penampilan aslinya, sosoknya lurus, rambut mengalir dengan kilau emas muda. Namun, ini hanya penampilan luarnya. Jika individu yang kuat ada di sini, mereka pasti akan menggelengkan kepala, karena mereka bisa merasakan bahwa ada retakan di sumber daunnya. Dia mungkin tidak memiliki harapan untuk memasuki alam Raja Abadi. Metode leluhur Gu menantang surga, inilah alasan mengapa Raja Abadi dunia asing merasa nyaman. Dia memahami ruang dan waktu hukum alam, mampu mempengaruhi tahun dan mengganggu materi-materi, sangat menyamarkan dirinya. Belum ada yang bisa mengekspos dia. Di masa lalu, dia telah melihat si Hao. Klan ini telah mencoba untuk memurnikan si Hao di Tungku, tetapi pada akhirnya, tidak sengaja, membantu si Hao. Jelas bahwa ini dilakukan dengan sengaja. Klan Gu pada waktu itu sudah bertindak hati-hati, melestarikan seutas darah si Hao. Itulah mengapa dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan sesuatu, apalagi menemukannya. Meskipun aku bersembunyi, bagaimana aku bisa melarikan diri selamanya? Cepat atau lambat, hari itu akan tiba ketika aku masih akan mati dengan menyedihkan. Gu leluhur berkata pada dirinya sendiri, ekspresinya sangat sentimental. Dia tahu bahwa dia sudah menanggung keburukan tak berujung yang tidak mungkin dihapus dalam kehidupan ini. Bahkan jika ada orang yang membantunya membereskan semuanya, orang-orang di dunia tetap tidak akan mempercayainya. Di masa lalu, banyak orang sebelumnya telah melihat tangan orang-orang Gu klan diwarnai dengan darah orang-orang mereka sendiri, membelot ke sisi lain. Klan ini sudah ditakdirkan dengan reputasi buruk untuk waktu yang tak ada habisnya. Ini benar-benar menyedihkan. Saya sudah bisa melihat akhir hidup saya, tidak dapat menyingkirkan reputasi buruk dunia ini. Dia sangat menyesal. Kemudian, dia menutup matanya, menjadi seperti patung batu, tidak bergerak, kurang vitalitas. Seolah-olah dia tidak bergerak selama jutaan dan jutaan tahun. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi sunyi karena pertempuran besar hampir berakhir. Pemberantasan alam, dupa itu pada akhirnya dihancurkan, tidak dapat memperlakukan dunia ini sebagai mercusuar. Setelah kecemerlangan, semuanya memasuki kegelapan. Pada saat yang sama, kekuatan penolakan alam besar muncul. Makhluk yang terlalu kuat dan bukan milik dunia ini ditolak, senjata yang masuk dari realem si juga dipaksa keluar. Sebuah pohon dunia muncul, melepaskan kecemerlangan yang mempesona, melindungi alam asing. Kekuatan tak berujung melonjak, menjaga dunia ini, menstabilkannya. Ini adalah dunia yang benar-benar hebat. Dengan pohon dunia di sini, itu akan menampilkan efek yang luar biasa pada saat yang genting. Itu mungkin bukan yang paling kuat, tetapi itu bisa terhubung dengan dao besar surga dan bumi, menjadi kokoh dan tidak dapat binasa. Pohon dan alam menjadi satu, mampu melestarikan jalinan hukum yang lengkap. Alam ini menjadi benar-benar sunyi. Namun, segera setelah itu, fluktuasi pahit meletus lagi. Sebuah tungku membakar langit dan bumi, itu terlalu menakutkan. Di wilayah di mana Time Beast tinggal, tanah leluhur kaisar klan ini mengalami perubahan yang mengejutkan. Apa itu? Tungku Raja Merah telah muncul. Lupakan semua orang, bahkan klan kaisar pun terkejut. Kemudian, raja-raja yang tidak akan mati terkejut satu demi satu, semuanya mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Anlan dan Sutuo bahkan lebih turun ke tanah leluhur Time Beast, secara pribadi memeriksa tempat ini. Ho!
Sebuah raungan besar terdengar. Langit dan bumi runtuh. Di tanah pengasingan klan Raja Merah, kota kuno itu meledak. Itu adalah gunung batu. Itu benar-benar hancur, kekosongan menghasilkan api mengamuk yang tak ada habisnya, langit dan bumi bergemuruh. Surga, Raja Scarlet keluar dari pengasingan. Ada seekor binatang purba yang menyeret tubuhnya yang hancur berlumuran darah, bergegas keluar dari gua bawah tanah. Itu meraung dengan marah ke arah langit. Tubuhnya rusak. Apa yang terjadi? Para ahli dari semua pihak tercengang. Banyak orang sangat terkejut, menemukan ini tak terbayangkan. Anlan dan Sutuo turun satu demi satu, melepaskan kekuatan yang tak tertandingi, menekan tempat ini. Scarlet King, hentikan amarahmu, kata Sutuo. Semua orang ingin tahu apa yang terjadi. Namun, energi kacau melonjak, nasib surga disembunyikan oleh raja-raja abadi. Namun, dunia ini tidak memiliki dinding yang tidak bocor angin. 2 hari kemudian, para pembudidaya dari semua klan di alam asing tercengang, karena mereka mendengar desas-desus. Scarlet King dipotong oleh seseorang. Itu melakukan kelahiran kembali, tubuh lamanya menghasilkan inti surgawi, masih muda, belum menyelesaikan transformasinya, saat ini terakumulasi, namun dipotong oleh seseorang. Seluruh dunia asing terkejut. Seberapa menakutkan masalah ini? Seseorang berani menyakiti Raja Scarlet. Ini terlalu kebetulan. Scarlet King baru saja menyelesaikan kelahirannya kembali, semuanya dimulai dari awal, bahkan dia sendiri tidak mengharapkan seseorang menjadi kurang ajar ini, berani menyakitinya. Hal ini mengejutkan dunia asing, membuat para pembudidaya dari semua klan tercengang, menemukan ini sulit dipercaya. Dao saudara, siapa yang melakukan ini? Mungkinkah beberapa raja abadi berhasil melewatinya? Ekspresi Anlan serius, tetap berada di tanah leluhur Time Beast. Scarlet King sangat marah. Dia telah melakukan yang terbaik untuk menetralisir bencana selama bertahun-tahun, sekarang akhirnya membebaskan diri, namun keterampilan daunnya hampir lumpuh selama proses kelahiran kembali ini. Pedang Si Hao terlihat sederhana, tetapi untuk makhluk yang baru lahir, pedang itu terlalu mematikan. Jika bukan karena dia menjadi Raja Merah, semua orang pasti akan lumpuh. Selama 2 hari ini, Scarlet King tidak punya pilihan selain menggabungkan kembali inti surgawinya dengan tubuh lamanya. Awalnya, dia sudah membuang sisa-sisa yang rusak dan tua, namun sekarang, dia harus dengan paksa menggabungkannya kembali untuk menebus kehilangannya. Membunuh. Scarlet King hanya memiliki satu kata ini, kebencian yang dia rasakan tidak ada habisnya. Dia tahu bahwa dia hanya bisa berhenti di alam raja abadi sepanjang hidupnya. Semua ambisi dan keinginannya untuk menerobos, semua ini sepertinya tidak memiliki harapan lagi. Untuk apa dia tetap mengasingkan diri selama seluruh era yang hebat? Bukankah itu semua karena dia ingin memutuskan dirinya dari kerajaan, mengambil langkah itu? Awalnya, meskipun dia tidak terlalu percaya diri, bagaimanapun juga masih ada harapan. Hanya saja, kenyataan itu kejam, dia bahkan tidak bisa melihat secercah harapan sekarang. Itu bukan Raja Abadi. Raja Merah menggelengkan kepalanya. Pada level mereka, mereka semua bisa mendapatkan beberapa hal. Namun, ketika itu melibatkan diri, misteri nasib menjadi kacau, semuanya tertutup kekacauan utama. Pada akhirnya, Anlan dan Sutuo mengambil tindakan, membantunya mendapatkan sesuatu. Ho! Hari itu, langit alam asing pecah, bintang-bintang berjatuhan. Itu adalah kemarahan Raja Scarlet, penuh dengan kebencian dan penghinaan yang besar. Raungannya mengguncang semua klan. Dia tahu siapa yang melukainya. Makhluk itu masih sangat muda, seseorang yang namanya diketahui dan didengar semua orang di dunia ini. Dia adalah Huang, seseorang yang sebelumnya ditawan di dunia ini. Huang, tepatnya Huang. Dia datang ke dunia kita lagi, akhirnya. Memotong Scarlet King. Ketika berita keluar, seluruh dunia terguncang. Ini tidak tertahankan. Huang berani mengacungkan pisau pada Raja Abadi mereka. Ini terlalu mengejutkan. Kebenaran terungkap, benar-benar Huang yang melakukan ini. Dia menyerbu ke tanah pengasingan Raja Scarlet,
memotong tubuhnya yang terlahir kembali. Siapa yang berani percaya ini? Apakah dia mencoba untuk menentang surga? Dia bahkan melakukan hal seperti itu, apalagi benar-benar berhasil. Sisi lain menjadi gila, meninggalkan pembudidaya semua klan terguncang. Sayang sekali, begitu banyak elit di Gunung Pemahaman Dao dibunuh oleh satu orang, semua oleh Huang sendirian. Ketika pembunuh pembantaian besar ini terungkap, semua orang merasa marah dan takut. Semua ini dilakukan oleh Huang. Sudah berapa tahun berlalu, Huang telah tumbuh sejauh ini. Klan pihak lain sangat ketakutan. Pertumbuhan Huang terlalu cepat, berani berlari ke alam asing ini dan melepaskan pembantaian, bahkan mampu melukai raja yang tidak akan mati. Ini benar-benar membuat semua orang menggigil ketakutan. Apakah masih ada alasan surgawi yang tersisa? Seseorang berteriak, wajah mereka menjadi pucat. Ini terutama ketika tubuh dan roh raja setengah abadi yang menjaga bagian ini terhapus. Ini adalah pukulan terbesar bagi mereka. Huang sudah bisa membunuh setengah raja yang tidak akan mati. Jiwa semua orang di sisi ini gemetar. Bahkan klan kaisar tercengang, tidak berani mempercayai ini. Semua ini terlalu mengejutkan. Bunuh dia. Sembelih jalan kita ke 9 surga 10 bumi. Ini adalah suara gemuruh massa asing. Ketika mereka mengetahui bahwa ini semua dilakukan oleh Huang, beberapa orang tidak tahan lagi, melepaskan teriakan keras, bahkan makhluk abadi termasuk di antara mereka. Pada kenyataannya, masalah ini jauh lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Itu karena Raja Abadi bahkan menghasilkan niat membunuh. Hari itu, Anlan dan Sutuo mengambil tindakan. Raja tidak bisa dipermalukan. Tombak emas Anlan dikelilingi oleh aura kuno. Kekacauan primal melonjak, membawa aura yang sangat tajam, hampir menghapus dunia. Tombak emas itu tak tertandingi. Itu menembus bagian spasial itu. Bahkan jika dia harus membayar harganya, menderita serangan balasan, mereka masih harus memberi pelajaran pada 9 surga 10 bumi. Ini semua karena raja tidak bisa dipermalukan. Begitu tombak emas menusuk, 3.000 provinsi bergetar. Hari itu, Si Hao selalu duduk di sana, secara pribadi menjaga. Ini belum semuanya. Tuan wilayah terlarang, tengkorak kristal, dan lainnya juga diundang. Hong. Segera setelah itu, Si Hao bergabung dengan tulang lengan emas, tengkorak kristal, dan lainnya. Dia mengacungkan inti pedang abadi, ingin menghentikan tombak emas. Namun, respons dunia ini bahkan lebih intens darinya. Makhluk menakutkan dari luar alam ini ingin masuk dan mengancam dunia ini, jadi ia mulai menolaknya, menghentikannya. Semakin kuat makhluk itu, semakin besar penolakan saat mencoba melintasi alam. Ini adalah dunia yang hancur yang sedang pulih sekarang. Itu sangat menolak kekuatan yang terlalu besar untuk memasuki dunia ini. Alasan Si Hao bisa kembali adalah karena dia bergabung dengan jejak inti surga. Meskipun dia menyerah lagi, dia lama mengembangkan resonansi misterius dengan langit dan bumi ini. Itu sebabnya dia bisa kembali dari sisi itu. Hong. Tombak Anlan masih bergerak, menusuk inci demi inci. Aura menakutkan menjadi semakin kuat. Jangan bergerak. Tuan wilayah terlarang menghentikan Si Hao. Saat ini, tombak itu terlalu menakutkan, mereka yang berani menyentuhnya mungkin menjadi sasaran oleh niat membunuh yang meluap-luap, langsung meledak. Kak. Di langit di atas, suara aneh bisa terdengar. Kemudian, akar emas muncul satu demi satu, berakar di sana, menstabilkan gunung dan sungai di dunia ini. Ini adalah. Lupakan yang lain, bahkan Si Hao dan penguasa wilayah terlarang terkejut. Dunia ini berubah. Pada saat itu, mereka merasakan aura Dao yang lengkap, serta hukum alam yang semakin mengejutkan terjalin di sini. Tombak emas Anlan dipaksa mundur. Pohon dunia. Alam ini telah menghasilkan pohon dunia lagi. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa Dao besar 9 surga 10 bumi pulih, hukum mereka secara bertahap menjadi lengkap. Itu melahap semua makhluk hidup dan semua klan selama zaman tanpa budidaya, melakukan semua ini untuk melengkapi dunia itu sendiri.
Ranah ini mulai pulih, mengalami transformasi yang mengubah dunia. Honglong. Akar emas menjadi lebih terkonsentrasi, tebal tak tertandingi. Mereka turun dari atas, seseorang samar-samar bisa melihat pohon kuno yang hancur turun dari dunia luar. Itu berakar di sini, menjaga tempat ini. Itu justru pohon dunia. Itu terlalu besar, menjulang di alam semesta, setiap daun menopang bintang, terlalu mengejutkan. Seluruh tubuhnya berwarna emas, seolah terbuat dari emas, terlalu gemerlap. Si Hao lama memiliki perasaan misterius tertentu. Sekarang dia melihatnya, firasatnya terbukti. Ini adalah pohon raksasa yang dia lihat di masa lalu, pohon yang sebelumnya mendukung istana kuno Chaotic. Terlepas dari ini, ada seorang wanita emas di pohon itu. Ini awalnya adalah pohon Dewa Matahari yang berevolusi menuju pohon dunia. Pada awalnya, itu di alam bawah, tetapi kemudian memasuki makam alam. Sekarang, ia menyelesaikan transformasinya, menyelaraskan dengan hukum alam langit dan bumi dunia ini, keduanya bergabung bersama, melindungi dunia ini. Sebuah pohon dunia muncul. Pentingnya ini terlalu besar. Akar emas berakar di kehampaan, menutupi Desolate Border. Itu terlalu luas, pohon kuno ini sangat besar tak tertandingi, menjulang ke kosmos. Lupakan cabang utama itu, setiap daun bahkan membawa bintang. Kulit pohon tua terbelah, melepaskan cahaya keemasan dan kabut yang kacau. Kulit pohon tua itu seperti sisik, sangat kuno, membawa aura pembentuk dunia. Biasanya, hanya ketika surga diciptakan, pohon dunia akan diproduksi. Dunia ini hancur, hampir setengah hancur. Sementara itu, pohon Dewa Matahari kuno ini juga merupakan eksistensi yang lahir secara alami dari kekacauan awal, itulah sebabnya ia dengan paksa menyelesaikan evolusinya di zaman ini. Honglong. Tombak Anlan sangat tajam, mampu membantai semua pahlawan di dunia ini. Itu terus menusuk ke arah ini, membawa aura pemusnah dunia. Namun, ketika pohon dunia ini turun, itu mengubah segalanya. Ini merilis hukum Dao besar yang lengkap, menghentikannya, memaksanya keluar. Ho! Di alam asing, raungan besar terdengar. Proyeksi Anlan tak tertandingi, menjulang tinggi di dunia ini, tubuh aslinya muncul. Sungai panjang waktu terganggu, mengganggu lintasan langit dan bumi. Lupakan saja, jangan keluar semua. Realem Si tidak stabil, kekacauan besar akan segera dimulai. Tidak perlu membayar harga seperti itu sekarang. Seseorang berkata, ini adalah raja yang tidak pernah mati. Saat ini, dia sedang mengamati Realem Si. Tidak ada yang bisa mengabaikan tempat itu. Realem Si akan menyalakan badai terbesar dalam sejarah. Jika bukan karena dunia asing yang memiliki bala bantuan, mereka juga tidak akan bisa menghadapi situasi ini dengan tenang. Raja tidak bisa dipermalukan. Kita harus membunuhnya di masa depan. Kata-kata Anlan sangat dingin. Tombak emas itu perlahan-lahan mundur, dunia yang membelah, mencekik, dan suasana yang menakutkan telah dihilangkan. Baru saja, jiwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya di 9 surga 10 bumi gemetar. Mereka jatuh lemah ke tanah, tidak mampu menahan jenis tekanan tak berbentuk itu. Ini adalah raja yang tidak pernah mati, mampu memiliki jenis kekuatan ini bahkan ketika dipisahkan oleh dunia. Jika dia keluar, satu orang akan cukup untuk menghapus semua kehidupan. Pohon dunia bergerak. Dengan suara hu, ia terbang ke langit, membawa cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu dengan cepat menyusut. Itu menyusut dari besar ke kecil. Ketika itu besar, itu bisa menutupi seluruh dunia. Ketika itu kecil, tingginya kurang dari 1 inci. Itu bergegas keluar angkasa, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah itu. Si Hao dengan jelas melihat bahwa masih ada istana kuno di puncak pohon yang melepaskan energi kacau. Saat itu, dia telah melihatnya sebelumnya. Dia ingat bahwa tulang binatang dengan tulisan suci kuno yang tertulis di atasnya jatuh darinya. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih tidak pernah menemukannya. Pada saat yang sama, dia juga melihat ada seorang wanita bersayap emas yang berdiri di pintu masuk istana. Rambut panjang keemasannya bersinar,
penampilannya seperti Dewi Matahari. Bahkan pupil matanya berwarna emas, saat ini memandang rendah semua hal. Ini dia. Murid Si Hao berkontraksi. Saat itu, ketika pohon Dewa Matahari mekar, cairan keemasan yang menetes ke kelopak bunga mengandung keberuntungan alami yang luar biasa. Sementara itu, wanita ini duduk di bunga itu saat itu. Dia telah lama muncul di dunia ini, tidak diketahui apa dunia kultivasi dia sekarang. Segera setelah itu, pohon dunia menghilang. Itu dengan cepat menyusut, membawa hujan cahaya tanpa akhir, menghilang keluar angkasa. Langit dan bumi menjadi damai kembali, Desolate Border menjadi sunyi. Mereka awalnya berpikir bahwa akan ada pertempuran berdarah hidup dan mati. Si Hao sudah hampir bangkrut, bahkan penguasa wilayah terlarang diundang olehnya, namun semuanya berakhir dengan damai. Ini juga baik-baik saja. Jika benar-benar ada pertempuran hebat, hasilnya akan sulit diprediksi. Bahkan jika tubuh asli pihak lain tidak bisa menyeberang, masih akan ada terlalu banyak variabel. Bagaimanapun, dia adalah raja yang tidak pernah mati, dia adalah Anlan. Kamu harus membuat persiapan dengan cepat, mereka tidak akan memberimu terlalu banyak waktu. Tuan wilayah terlarang berkata. Nyala api di tengkorak kristal berdenyut, saat ini juga berbicara. Kamu lahir di usia yang salah. Mereka menghela nafas, dalam hati berpikir bahwa Si Hao tidak dilahirkan di usia yang baik, kekurangan waktu. Jika dia diberi periode waktu lain, maka dia tidak perlu takut pada musuh. Si Hao mengangguk. Dia harus bangkit dengan penuh semangat, harus menerobos dengan paksa. Jika dia terus berkultivasi seperti orang lain, dia pasti akan mati tanpa penguburan yang layak. Bahkan jika dia harus berusaha sekuat tenaga, dia masih harus mencoba dan menerobos. Desolate Border menjadi tenang. Namun, hati Si Hao tidak. Dia kembali ke istana kerajaan, melepaskan Huolinger dan serigala hitam raksasa itu di istana raksasa. Dia memandang mereka, dalam hati merasakan kepahitan. Ah! Serigala hitam raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah, menunjukkan kemampuan surgawi. Itu melemparkan dirinya ke atas untuk melawannya sampai mati. Peng! Si Hao duduk di sana. Dengan hanya mengangkat tangannya, itu ditekan, tidak bisa bergerak. Serigala hitam raksasa mengeluarkan geraman. Itu meraung, dengan cepat menyusut, tubuhnya yang bergunung-gunung menyusut setinggi setengah kaki, ditekan ke tanah dengan tangan besar. Huolinger mengambil tindakan. Api hitam yang membawa aura abadi muncul. Di sekitar tubuhnya, ada burung abadi yang diciptakan dari cahaya hitam berapi yang terbang, Phoenix sejati dan burung vermilion beresonansi, auranya menakutkan. Dia juga tidak cocok, ditekan oleh Si Hao. Si Hao menatap mereka dengan tenang. Waktu itu kejam, menghapus terlalu banyak, termasuk kenangan masa lalu. Wanita yang akrab namun tidak dikenal ini melupakan segalanya. Si Hao berkedut dalam hati. Ini sudah bukan lagi Huolinger, roh primordialnya baru saja diciptakan. Ah! Si Hao menekan raungan yang bergema di seluruh kuil. Jika bukan karena tempat ini disegel, itu pasti akan mengguncang langit. Bunuh aku atau biarkan aku pergi, Huolinger menatapnya, mengungkapkan ekspresi aneh. Dia hanya tidak bisa mengerti mengapa pria bernama Huang ini memiliki ekspresi sedih seperti itu. Melihat ekspresinya, itu tidak palsu, melainkan perasaannya yang sebenarnya. Dia mulai merasa ragu, menjadi sangat bingung. Kamu bernama Huolinger, dulunya adalah putri negara api. Kami pertama kali bertemu di Hundred Sateret Mountains. Suara Si Hao serak. Dia duduk di sana, mulai berbicara sejak pertama kali mereka bertemu. Apa yang kamu katakan? Kulit putih halus Huolinger penuh dengan kemarahan, tidak mempercayai semua ini. Si Hao tidak memperhatikannya, hanya mengoceh sendiri. Dia berbicara tentang segala sesuatu dengan sangat rinci, tidak melewatkan apapun. Saya tiba di alam yang lebih tinggi, menemukan Anda di Provinsi Dosa. Pada hari kami berpisah, matahari terbenam seperti darah, pohon murbei api merah kirmizi, kelopak bunga memenuhi langit. Saya sebelumnya berjanji bahwa saya akan kembali suatu hari untuk menemukan Anda,
bahwa perasaan saya tidak akan pernah berubah. Ketika Si Hao berbicara di sini, matanya menjadi dalam. Saat itu, mereka enggan berpisah. Huo Linger berdiri di dekat pohon mulberry api sendirian, terus-menerus melambaikan tangannya, meneteskan air mata sendirian. Seolah-olah dia tahu bahwa ini akan menjadi perpisahan dengan kematian. Dia berdiri di sana sendirian, tidak mau pergi. Bahkan ketika dia hampir tidak bisa melihatnya, dia masih diam-diam memanggil namanya. Namun, aku tidak bisa kembali, tidak bisa datang menemuimu lagi. Mata Si Hao menjadi sakit. Dia menatap wanita berpakaian hitam di depannya, hampir menangis. Perpisahan itu abadi. Orangnya terlihat sama, tapi bagaimana dengan jiwanya? Di mana itu? Sejak dia berdiri di puncak, hatinya menjadi keras seperti besi, sulit bagi hal-hal eksternal untuk mempengaruhinya. Namun sekarang, dia dipenuhi dengan kepahitan dan rasa sakit. Tahun itu, hari itu, perpisahan itu membuatnya sangat kesepian dan sedih. Dia tidak mau melihatnya pergi ke kejauhan. Dia berdiri di sana sendirian entah berapa lama, bahkan tidak ingin berbalik. Setelah cahaya matahari terbenam dan jatuhnya bunga, air mata menetes. Dia sangat kesepian. Si Hao membenamkan dirinya dalam ingatannya sendiri, perlahan berbicara, suaranya suram, membawa kesedihan yang luar biasa. Siapa sangka reuni mereka akan seperti ini. Ketika dia berbicara ketika tangan Anlan menjangkau ke langit, ketika lengan itu melintasi perbatasan Desolate dan merebut provinsi Xin, napas Si Hao bahkan menjadi tergesa-gesa. Meskipun itu adalah sesuatu yang terjadi lebih dari 10.000 tahun yang lalu, itu masih jelas di depan matanya. Matanya merah, tinjunya terkepal erat. Namun, semuanya sudah berlalu, dia sudah tidak bisa banyak berubah. Apa yang kamu katakan? Aku tidak percaya semua itu. Kata Huo Linger. Dia menatap Si Hao dan berkata, siapa yang bisa membuktikannya? Itu hanyalah kata-kata sepihak yang diucapkan oleh Anda untuk menghasut saya. Si Hao membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun, setelah 10.000 tahun berlalu, seluruh dunia menjadi diam. Di antara mereka dari generasi yang sama, berapa banyak yang tersisa? Semuanya mati seiring berjalannya waktu. Setelah 15.000 tahun, Laut Biru berubah menjadi ladang murbei. Dalam jenis dunia yang hancur dari zaman tanpa budidaya ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan alam asing atau domain abadi? Alam ini mengering. Si Hao bahkan merasa kesepian ketika memikirkannya kadang-kadang. Musuh sebelumnya yang bertarung dengannya dan menghadapinya sebagian besar sudah berubah menjadi debu, hanya sekelompok kecil yang memasuki domain abadi. Si Hao tidak banyak bicara, menyegel dia dan kekuatan magis serigala hitam, dan kemudian membawa mereka keluar, langsung menuju alam bawah. Perjalanan ini memakan waktu berhari-hari. Mereka mulai dari negara api, tempat lahirnya Huo Linger. Meskipun sudah sangat berubah, jejak masa lalu masih bisa ditemukan. Sampai-sampai masih ada garis yang merekam keberadaannya di beberapa buku tulang. Kemudian, mereka pergi ke Hundred Sateret Mountains. Mereka kemudian menuju ke Istana Kaisar Suci Tanah Leluhur Klan Api. Setiap detail masa lalu muncul di benak Si Hao, dia tidak melupakannya sampai sekarang. Setelah beberapa hari berlalu, dia membawa Huo Linger ke alam yang lebih tinggi. Dia ingin membawanya ke Provinsi Xin, tapi sudah tidak ada lagi. Pohon mulberry api membawa kenangan indah, hanya saja, semua itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Masih ada beberapa orang sejak saat itu, semut bertanduk surgawi dapat dianggap satu, tetapi dia tidak mengenali Huo Linger sama sekali. Pada akhirnya, Si Hao dibiarkan kecewa dan frustrasi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana membuktikan dirinya, bagaimana memberitahunya. Ia menatap wajah yang familiar itu. Kecantikannya melebihi masa lalu. Gaun hitam berkibar-kibar, sosoknya anggun, kulitnya seputih salju. Temperamennya sekarang mempesona dan serius, berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, dia lembut, tapi sekarang, dia memiliki aura sosok yang kuat. Ini bukan dia. Si Hao menghela nafas, berkata, perasaan ini bisa menunggu sampai kamu mengingat ingatanmu.
Hanya saja, meskipun dia tahu bahwa kemungkinan besar tidak ada kesempatan, dia bukan seseorang yang mau menyerah, dia ingin menyelamatkan Huolinger. Saya sebelumnya menyiapkan contoh keberuntungan alami untuk Anda. Saya tidak tahu apakah jiwa Anda telah benar-benar menghilang dari tubuh Anda, atau masih ada. Meski hanya tersisa sedikit, aku tetap tidak mau menyerah. Si Hao berkata, ekspresinya menjadi semakin tegas. Kenyataannya, Huolinger sudah sedikit tergerak dan bingung. Si Hao sebelumnya membawanya ke tempat-tempat yang telah terkorosi oleh kegelapan. Banyak pembudidaya di dunia ini tahu tentang kekacauan kegelapan. Si Hao dengan serius bertanya padanya apakah dia memiliki kenangan masa kecilnya, atau hanya ada celah. Setelah Huolinger menghabiskan begitu banyak waktu di bumi yang luas ini, melihat begitu banyak makhluk kegelapan, bagaimana mungkin dia tidak ragu? Ayo pergi. Si Hao membawanya bersamanya, naik ke kehampaan, memasuki kedalaman kosmos. Dia akan membantunya melakukan kelahiran kembali di planet yang tidak berpenghuni. Dia hanya berharap tubuh ini masih memiliki sedikit jejak roh primordial Huolinger, dia ingin melihat keajaiban. Apa ini? Huolinger terkejut. Dia melihat telur yang melonjak dengan api yang mengamuk. Ketika si Hao menggunakan kekuatan abadi, telur ini melepaskan cahaya surgawi 5 warna, menerangi kosmos yang gelap. Telur Phoenix, kata si Hao. Saat itu, dia sudah memutuskan untuk memberikan kultivasi dao api kepada Huolinger. Siapa yang mengira itu hanya akan terjadi setelah lebih dari 10.000 tahun. Telur ini tidak bisa menghasilkan Phoenix sejati lagi, sudah setengah mati. Namun, setelah mengaktifkannya, itu bisa membantu menyelesaikan yang lain, membawa kekuatan kelahiran kembali yang paling kuat dari garis keturunan True Phoenix. Saya bersedia membantu Anda mendapatkan kehidupan baru, kata si Hao. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.